Selamat datang di penyelaman mendalam kita hari ini. Anda sebagai pendidik atau tenaga kependidikan mungkin bertanya-tanya nih, kenapa ya tiba-tiba verifikasi ijazah atau verval ijazah ini jadi penting banget di Info GTK? Hari ini kita coba kupas tuntas ya prosedur verval ijazah S1D4 ini. Kita rujuk langsung dari panduan resmi Ditjen GTK Kemdikbudristek. Misi kita, pahami mengapa ini wajib, terus bagaimana sih garis besar prosesnya, dan apa dampaknya buat Anda. Oke, mari kita mulai bongkar ya. Ya, yang menarik itu sebetulnya alasan kenapa perlu ada verval ijazah ini. Jadi intinya itu untuk memastikan data ijazah Anda, mulai dari program studi, nama Anda, universitasnya, itu valid dan akurat di sistem. Kenapa perlu? Soalnya gini, data riwayat pendidikan Anda yang ada di Dapodik itu kan awalnya hasil input operator. Ya berdasarkan info dari Anda juga. Nah, validitasnya ini perlu data pastikan lagi. Ya, dengan data di PD Dikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Oke, sivil ya. Iya, kalau kita lihat gambaran besarnya nih, hasil verval ini krusial banget. Karena datanya nanti terintegrasi dengan berbagai program penting di Ditjen GTK lainnya. Program penting, contohnya apa aja tuh? Ada beberapa nih yang utama. Pertama, untuk seleksi CASN, baik itu CPNS maupun PPPK, nanti sistem SCASN itu akan otomatis ngecek formasi yang Anda lamar itu cocok nggak, linear nggak dengan ijazah Anda yang sudah terverifikasi ini. Oke, soal linearitas ya. Betul. Kedua, untuk validasi tunjangan profesi guru atau TPG. Nah, lewat SIM tunjangan itu, sekarang juga wajib pakai data kualifikasi dari verval ijazah ini. Ada aturannya di Permendikbud nomor 7 tahun 2024. Wah, TPG juga kena ya? Iya. Ketiga, untuk program profesi guru, PPG. Data verval ini dipakai juga untuk memastikan kualifikasi S1D4 Anda itu linear atau sesuai dengan bidang studi PPG yang mau diikuti pas seleksi nanti. Oke. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar urusan administrasi biasa, tapi efeknya langsung ke tunjangan, kesempatan ikut PPG, bahkan sampai rekrutmen ASN. Terus, gimana sih garis besar prosesnya buat kita yang perlu melakukan verval ini? Gini, intinya sih Anda perlu login dulu ke laman Info GTK. Alamatnya di info.gtk.kemdikbud.go.id. Nanti di dalam situ, cari aja bagian verval ijazah, terus klik verval ijazah baru. Nah, Anda perlu siapin data, nama perguruan tinggi, program studi, jenjang S1 atau D4, nomor induk mahasiswa atau NIM, sama nomor ijazah. Data dari ijazah asli ya harus sama persis. Betul, harus persis sama. Nah, setelah data dimasukkan, ada dua kemungkinan utama nih. Pertama, dan ini yang paling diharapkan, data Anda itu ditemukan di Sivil PD Dikti. Alhamdulillah kalau gitu ya. Iya, kalau ini kejadian, sistem bakal otomatis narik data ijazah Anda. Jadi kayak pakai API gitu, koneksi antar sistem. Tugas Anda tinggal periksa teliti. Nama udah bener, NIM, Prodi. Kalau semua udah oke, Anda tinggal konfirmasi. Jangan lupa pilih tujuan vervalnya juga ya. Oh iya betul, pilih tujuan penggunaan datanya, misalnya buat melamar PPG atau validasi TPG. Nah, setelah konfirmasi, statusnya langsung jadi sudah terverifikasi. Tapi ada catatan kecil nih, khusus untuk TPG, biasanya perlu waktu sekitar 1-2 minggu setelah verifikasi, biar datanya sinkron dan bisa dipakai. Jadi ada jeda waktu ya, perlu dicatat itu. Iya, perlu sabar sedikit. Nah, kemungkinan kedua, ini yang mungkin bikin agak deg-degan, data Anda tidak ditemukan di Sivil PD Dikti. Wah, terus gimana tuh kalau gitu? Tenang, jangan panik dulu. Langkah pertama, coba cek manual dulu di laman sivilnya langsung. Itu di ijazah.kemdikbud.go.id. Pastikan lagi penulisan NIM sama prodinya udah bener. Kadang salah ketik dikit aja bisa bikin nggak ketemu. Oke, cek manual dulu ya. Iya, kalau dicek manual tetap nggak ada juga. Nah, langkah berikutnya adalah Anda perlu proaktif menghubungi pihak perguruan tinggi asal Anda. Kontak bagian akademik atau kemahasiswaan biasanya ya. Betul, minta tolong mereka untuk cek dan kalau perlu memasukkan atau memperbaiki data Anda di sistem PD Dikti. Karena ini memang tanggung jawab kampus asal biasanya. Oke, jadi kuncinya komunikasi sama kampus ya kalau data nggak ketemu. Iya, betul. Nah, ada lagi nih kasus-kasus khusus. Misalnya,
kampusnya ternyata nggak bisa bantu input ke PD Dikti. Atau mungkin kampusnya udah tutup. Wah, ini repot juga. Atau kalau ijazah Anda dari luar negeri, tapi udah ada penyetaraan dari Ditjen Dikti. Nah, untuk kasus kayak gitu gimana? Ada solusi lain, namanya metode unggah berkas. Jadi, Anda isi formulir online sesuai data di ijazah fisik, terus unggah hasil scan ijazah asli Anda. Scan yang jelas ya pastinya. Harus jelas. Nah, di sini ada triknya sedikit nih. Anda harus klik tombol validasi gambar itu minimal 3 kali. Kenapa? Biar sistemnya bisa baca teks di gambar ijazah itu, dan nanti tombol simpannya baru aktif. Kadang muncul keterangan merah pas pratinjau, itu abaikan aja. Bagian dari proses sistem ngebaca kok. Oh, ada langkah teknisnya gitu ya? Klik 3 kali. Iya, agak unik memang. Nah, setelah klik simpan, ini belum selesai. Statusnya akan jadi belum verifikasi. Anda perlu nunggu lagi sampai diverifikasi manual oleh verifikator dari Dinas Pendidikan setempat. Jadi kalau pakai jalur unggah berkas ini memang perlu kesabaran ekstra. Oke, jadi prosesnya ada beberapa jalur ya, tergantung kondisi data kita. Intinya sih, verval ijazah ini bukan cuma sekedar tugas administratif tambahan. Ini tuh udah jadi kunci untuk validasi kualifikasi formal Anda di dalam ekosistem Kemdikbudristek. Fondasi digital gitu ya? Bisa dibilang gitu. Keakuratan data Anda di sini jadi penting banget buat akses ke program-program krusial tadi, TPG, PPG, seleksi ASN. Ini juga nunjukin arah bahwa pengelolaan GTK kita makin berbasis data. Berarti memastikan data kita benar dan terverifikasi itu kayak investasi untuk kelancaran karir kita ke depan ya? Tepat sekali. Ini juga soal tanggung jawab kita atas data pribadi. Jadi pastikan pas input data itu udah benar, pas konfirmasi juga teliti. Kalau ada kendala ya jangan diam aja, harus proaktif. Siap. Tapi perlu diingat juga ya, verifikasi ini kan tujuannya untuk kebutuhan program-program internal Ditjen GTK. Nah, tanggung jawab penuh atas keaslian dan kebenaran ijazah fisiknya sendiri itu tetap ada pada Anda sebagai pemilik ijazah. Oke, paham. Nah, penyelaman singkat kita soal tata cara verval ijazah di Info GTK ini kayaknya udah hampir selesai nih. Semoga paparan tadi bisa ngasih gambaran yang lebih jelas ya buat Anda semua tentang proses vital ini. Kenapa perlu, gimana alurnya secara umum, dan apa signifikansinya. Iya, semoga bermanfaat ya. Dan sebagai penutup nih, mungkin sedikit bahan renungan ya. Dengan sistem data yang makin terintegrasi kayak gini, kira-kira ke depan proses verifikasi ini bakal berkembang seperti apa lagi ya? Menarik tuh. Mungkinkah nanti meluas juga untuk validasi kualifikasi lain di luar ijazah formal? Misalnya sertifikat keahlian atau hasil kursus gitu. Terus apa ya implikasinya nanti buat pengakuan pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning? Nah, itu mungkin bisa jadi pemikiran untuk Anda eksplorasi lebih lanjut.